Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam pembahasan PPTKAD Bantul part terakhir yaitu part 3. Kita bahas secara cepat ya sebelum nanti pada akhirnya ujian. Nomor 1, berdasarkan informasi pada gambar, maka cepat rambat gelombang. Nah, ini kan ada keterangan 60 cm dan 2 sekon. 60 cm ini dapat berapa gelombang? Kita hitung. Ada 1, 2. Berarti nilai lambdanya 60 cm dibagi 2, dapatlah 30 cm. Kalau dalam satuan SI dijadikan meter, berarti 0,3 meter. Frekuensinya N per T, 2 per 2, 1 Hz. Berarti frekuensinya lambda kali F. Frekuensinya sih. V-nya sama dengan lambda kali frekuensi 0,3 kali 1. Dapatlah 0,3 meter per sekon. Yang B. Nomor 22, ini udah ada jawabannya, tapi kalau misalnya mau nyari, rumusnya adalah IN sama dengan 2N-1 dibagi 4 kali lambda. Nanti lambdanya hasil akhirnya adalah 0,68. Bukan, 68 cm. Kalau dijadikan meter menjadi 0,68. Kemudian V-nya sama dengan lambda dikali frekuensi. V-nya 340, lambdanya 0,68. Berarti frekuensinya 340 dibagi 0,68, hasilnya 500 Hz. Pernyataan yang pertama, cepat rambat bunyi di udara pada resonansi kedua 680. Ini salah. Karena cepat rambat bunyi di udara itu cenderung tetap, harusnya 340 juga. Pernyataan 2 dan 3 benar. 23. Seorang anak melihat ke arah cermin seperti ilustrasi berikut. Jika fokusnya 30 cm, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, kita cari S aksennya dulu ya. 1/F dikurangi 1/S, 1/30 dikurangi 1/20. Disamakan penyebutnya menjadi 60. 2 kurangin 3, min 1/60, min 60. Ini menandakan sifatnya ya. Perbesarannya adalah S aksen per S, 60/23 kali. Jawabannya yang C. 24. Pernyataan yang ditunjukkan oleh kalau didekatkan berarti kan ini yang dekat kutub selatan, kebalikannya berarti ini X-nya utara, Y-nya selatan. Kemudian ini baterainya positif ke negatif, berarti ini jarumnya dari belakang dulu, berarti kan ini tandanya arah panahnya ke bawah ya. Kalau sesuai kaidah tangan kanan, berarti Q-nya utara, P-nya selatan. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang 1 dan 3. Kemudian nomor 25, saat tegangan PLN turun menjadi 200 volt yang harusnya 220 volt, jumlah lilitan sekunder pada trafo stabilizernya 1100. Untuk menstabilkan tegangan stabilizer memilih tab dengan lilitan berapa gitu kan ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya mau diuraikan kan gini ya. Mana ya? V primer per V sekunder sama dengan N primer per N sekunder. 200 per 220 sama dengan N primer per 1100. N primernya berarti 200 kali 1100 per 2200, dapatlah 1000. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 26 udah ada jawabannya. Terus 27, lampu taman tenaga surya bisa dirangkai secara seri, paralel, dan kombinasi keduanya. Pemasangan lampu taman yang aman dan efisien umumnya menggunakan rangkaian paralel. Lampu taman tenaga surya biasanya menggunakan LED berdaya rendah sehingga memberikan cahaya lembut untuk menciptakan suasana hangat dan menenangkan. Pernyataan yang benar, semua lampu mendapatkan tegangan yang sama. Benar. Jadi kalau misalnya pada
pada rangkaian yang si paralel ini tegangannya selalu sama. Arus listrik yang dipakai semua lampu tetap dan sama besar. Salah. Kalau pada rangkaian paralel, arus listriknya itu beda-beda. Kemudian sesuai hukum Kirchhoff ya. Kemudian apabila satu lampu mati, lampu yang lainnya tetap menyala. Benar. Kelebihan dari rangkaian paralel kayak gitu. Kalau satu lampunya mati, yang lain nggak ikut mati. Tapi kalau pada seri, satu lampu mati, yang lain ikut mati. Kemudian nomor 28, Febri membaca infografis tentang jalur gerhana matahari hibrid di Indonesia. Kemudian melakukan analisis sesuai ilustrasi gambar matahari berikut. Nah, yang atas ini kan berupa matahari, gerhana matahari cincin ya. Yang bawah gerhana matahari total. Nah, yang dimaksud gerhana matahari cincin itu ada di bagian K, dan yang dimaksud gerhana matahari total itu ada di bagian M. Untuk bagian L dan N itu gerhana matahari sebagian. Jadi pernyataan yang pertama, Kisar dilewati oleh daerah K sehingga mengalami gerhana matahari total. Salah. Harusnya kisarnya dilalui sama daerah yang M ya. Kemudian Sulawesi dilewati oleh daerah L sehingga mengalami gerhana matahari sebagian. Betul. Biak dilewati oleh daerah M sehingga mengalami gerhana matahari total. Benar. Jawa dilewati oleh daerah N sehingga mengalami gerhana matahari cincin. Salah. Sebagian harusnya. Kemudian nomor 29, memelihara ikan gupi di rumah bisa menjadi hobi yang menyenangkan dan menenangkan. Namun agar ikan kecil yang cantik ini dapat tumbuh sehat, penting untuk menciptakan lingkungan yang ideal, yaitu di pH 6,8 sampai 7,4. Kalau terlalu asam maupun basah, ikannya stres dan berubah warna menjadi lebih pucat atau kusam. Nah, solusinya maka dikasih air kapur, kerikil karang maupun cangkang kerang kalau airnya terlalu asam, karena ini untuk menaikkan pH. Kalau terlalu basah, kasihlah daun ketapang ataupun lumut gambut. Nah, Faris mengamati ikan gupi kesayangannya berwarna merah kusam dan kuning kusam. Setelah dilakukan pengecekan air akuarium dengan lakmus merah dan lakmus biru, ternyata menjadi merah. Artinya dia ber-pH asam. Langkah yang harus dilakukan apa? Yaitu cangkang kerang karena air akuarium bersifat asam. Yang B. Terakhir 30, berdasarkan infografis, dampak fisiologis konsumsi buah kacumbung adalah dampak fisiologis itu dia menyerangnya lebih ke kerusakan syaraf. Kerusakan syaraf di sini yang menyebabkan efek halusinasi, delirium, kebingungan, dan gangguan keseimbangan. Jadi jawabannya lebih ke yang C. Tapi nomor 30, kalau misalnya ada perbedaan jawaban, silahkan chat di kolom komentar ya. Baik teman-teman, itulah video singkat kali ini. Semoga sukses ya TKAD-nya dan mendapatkan nilai terbaik. Terima kasih, bye-bye.